everyone, perkenalkan aku Dela Ramadhani dengan NIM 23211127. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang disampaikan pada pertemuan kedua pada mata kuliah Fikih Kontemporer dengan tema Paradigma Fikih Kontemporer. Adapun beberapa topik pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian fikih kontemporer, yang kedua, faktor-faktor munculnya isu kontemporer, yang ketiga, objek kajian fikih kontemporer, dan yang keempat, pengembangan metode fikih kontemporer. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian fikih kontemporer. Fikih dan kontemporer terdiri dari dua kata, di mana fikih itu secara bahasa berarti pemahaman mendalam. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatiannya pada pertan atau hukum manusia mukallaf. Mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melakukan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Paham tentang ilmu fikih itu disebut dengan faqih atau fuqaha. Sedangkan kontemporer berasal dari kata contemporary yang memiliki arti dari zaman yang sama, atau dapat diartikan sebagai of the time yang memiliki arti zaman yang sedang berlangsung. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata kontemporer mempunyai pengertian sebagai sewaktu, semasa, saat yang ini, dan saat dewasa ini. Dari dua poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer itu berarti ilmu tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah atau praktik dari dalil tafsili atau rinci terhadap masalah atau terkini, yaitu masa modern hingga postmodern, termasuk zaman yang sedang berlangsung sekarang. Masuk pada topik pembahasan yang kedua yaitu faktor munculnya isu kontemporer. Terdapat tiga faktor utama dari munculnya isu kontemporer ini. Pertama, arus modernisasi yang meliputi hampir seluruh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengakibatkan lahir perubahan dalam kehidupan umat Islam, baik ideologi, politik, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Yang kedua, lahirnya kesadaran terkini di kalangan ulama dan cendawan muslim kontemporer untuk merevisi standar sistem yang selama ini dikuasai oleh bangsa penjajah atau asing, yaitu hukum barat yang berada di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Dan yang ketiga, maknan atau tetap pemikiran fikih klasik atau rivalnya kontemporer terhadap pemahaman tekstual, sehingga kerangka sistematik metodologis pengkajian tidak komprehensif dan aktual atau sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan dinamika yang ada pada saat ini. Adapun objek-objek kajian fikih kontemporer di antara yang pertama, hukum perdata keluarga Islam, kedua, ekonomi atau muamalah dan ma'aliyah, ketiga, pidana ahkam al-jinayah, keempat, kewanitaan, kelima, hadis, 6. Teknologi, 7. Politik, dan yang terakhir yaitu ibadah mahdhoh. Terdapat beberapa pengembangan metode dari kajian fikih kontemporer. Yang pertama yaitu metode deduktif, yaitu metode penarik kesimpulan yang khusus atau mikro dari dalil-dalil yang bersifat atau makro. Kedua, metode induktif, yaitu metode pengambil kesimpulan umum atau makro yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus atau mikro. Yang ketiga, metode adalah metode penelusuran titik mangsa atau fokus dalam mengetahui latar belakang munculnya masalah atau nas dan kualitas nas dengan menggunakan pendekatan historis atau sejarah. Dan yang terakhir yaitu metode dialektika, yakni penalaran melalui tahapan pertanyaan terstruktur yang bersifat tesis dan antitesis. Kemudian keduanya didiskusikan dengan prinsip-prinsip logika yang logis mengambil kesimpulan akhir. Metode ini mencapai definisi suatu konsep dengan cara menguji ciri-ciri umum yang ditemukan dalam suatu contoh khusus tersebut. Kesimpulannya, paradigma fikih kontemporer menunjukkan ikat dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman. Prinsip maqasid syariah atau tujuan syariah, fikih kontemporer memberikan jawaban tantangan modern di berbagai aspek seperti keluarga, ekonomi, dana, kewanitaan, kesehatan, teknologi, politik, dan juga ibadah.
Pendekatan ini menegaskan bahwa fikih bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandas Al-Quran, Sunnah, dan kaidah usul fikih. Dengan demikian, fikih kontemporer berfungsi sebagai panduan praktis dan solutif dalam menghadapi isu-isu modern yang kompleks, sekaligus memastikan relevansi Islam dalam kehidupan umat Islam. Mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.